Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhal Islam, orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah manusia yang telah banyak mencurahkan perhatiannya kepada kita. Mereka mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan kelelahan demi kelelahan mereka telah lewati demi untuk menghidupi anak-anaknya. Orang tua mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Bahkan haknya adalah setelah disebutkan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Dan kepada orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan. Setelah Allah menyebutkan beribadah kepada Allah dan yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan setelahnya yaitu berbakti kepada orang tua. Karena Allah yang menciptakan kita dan orang tualah sebab adanya kita di dunia ini. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menekankan berbakti kepada orang tua dalam beberapa ayat. Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan. Lalu kemudian menyusuinya. Dan subhanallah saudaraku sekalian, bagaimana perjuangan orang tua untuk menghidupi anaknya, untuk mendidik anaknya, luar biasa sekali. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kewajiban kita sebagai seorang anak adalah untuk berterima kasih kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti, dengan cara berbuat kebaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menekankan juga dalam beberapa ayat. Bahkan itu merupakan syariat semua nabi dan rasul. Ini dia Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di dalam surat Maryam, ketika Nabi Isa di saat baiknya ia berbicara. Apa kata Nabi Isa? Wa barram biwalidati. Dan Allah memerintahkan aku berbakti kepada orang tuaku, kepada ibuku. Demikian pula para nabi yang lainnya diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua mereka. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si pemuda ini, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata pemuda itu, masih wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sabda, idhab, pulanglah dan kembalilah kamu kepada orang tuamu. Fafihima fajahid. Maka berjihadlah dengan berbakti kepada orang tua. Ternyata berbakti kepada orang tua adalah jihad seorang anak. Maka ini kesempatan seorang anak untuk mendapatkan pahala jihad yang besar. Karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua termasuk jihad di akal Islam. Dan durhaka kepada orang tua dalam Islam dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang durhaka kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala percepat sanksinya di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Akhul iman azan ya Allah wa iyyakum. Dengan berbakti kepada orang tua berarti kita sudah mendatangkan rahmat Allah dan cinta Allah kepada kita.
Bahkan berbakti kepada orang tua menyebabkan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu melihat anak-anak yang baktinya luar biasa kepada orang tuanya. Allah berkahi hidupnya. Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Bahkan dengan berbakti kepada orang tua bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Uwais Al-Qarani. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa dia? Uwais Al-Qarani. Apa amalan dia yang luar biasa? Ternyata baktinya ia kepada ibunya luar biasa sekali. Sehingga Allah berikan kepada Uwais Al-Qarani doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab apabila bertemu dengan Uwais untuk agar Umar meminta kepada Uwais agar memohonkan ampunan untuk beliau. Maka dengan berbakti kepada orang tua kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan sia-siakan. Jangan sampai kita mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabda syaqiya abdun adraka abawaih. Celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya falam yudkhilahul jannah, tapi kemudian tidak memasukkan ia ke dalam surga. Celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mendapatkan orang tuanya tapi tidak memasukkan ke surga. Kenapa? Karena ternyata ia tidak mau berbakti kepada orang tua. Saudaraku sekalian, Allah memerintahkan kita untuk tawadu kepada orang tua kita, untuk sabar menghadapi orang tua kita, untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Sampai-sampai Allah melarang untuk mengatakan cis. Allah berfirman, wala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan cis, dan jangan kamu bentak. Dan katakanlah dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun. Demikian Allah memerintahkan kita untuk bersikap kepada orang tua kita, saudara. Allah juga berfirman, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayap kehinaan karena kasih sayang kamu kepada orang tuamu. Jangan kau sombong kepada orang tuamu. Sehebat apapun kamu, ingat orang tuamu yang telah capek, yang sudah mengeluarkan keringat, sampai kamu akhirnya menjadi sukses dan berhasil dalam hidup. Ya akhi, saudaraku sekalian, pandanglah orang tua kita dengan pandangan kasih sayang. Pandanglah orang tua kita sebagai tempat yang sangat luas untuk kita mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah ruah dari orang tua kita dengan berbakti untuk orang tua kita. Maka inilah saudara-saudaraku sekalian, ya, anak yang soleh adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Rasulullah SAW sabda, "Idza matal insan," apabila manusia meninggal, inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath, akan terputus seluruh amalnya kecuali dari 3. Di antaranya apa? Waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini memberikan kepada kita isyarat bahwa anak saleh itu adalah orang yang senantiasa mendoakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Dan ketika mereka masih hidup, ia berbakti kepada orang tuanya. Maka adakah sesuatu yang lebih tinggi bagi seorang hamba di dunia ini dari gelar saleh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka anak yang saleh, bayangkan, Rasulullah mensifatinya waladun saleh. Kita ingin mendapatkan predikat anak yang saleh tersebut. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang berusaha untuk berbakti dan berlomba-lomba berbakti kepada orang tuanya. Berterima kasihlah kepada mereka dan berusahalah kita mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.